Apakah hak asasi manusia berasal dari Alkitab atau hanya ide modern? Hari ini, dalam tema keadilan, kita melihat bahwa setiap orang, baik kaya maupun miskin, memiliki nilai yang berasal langsung dari Allah. Tapi bagaimana jika seseorang tak bisa menyuarakan haknya sendiri? Dan bagaimana seharusnya kita merespons? Tetaplah bersama kami, karena pandanganmu mungkin akan berubah. Amsal pasal 31 ayat 8 sampai ayat 9. Bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil dan berikanlah kepada yang tertindas dan yang miskin hak mereka. Hak asasi manusia. Dalam Amsal pasal 31, Raja Lemuel mendapat nasihat untuk membela hak orang miskin dan yang membutuhkan. Kata hak di sini diterjemahkan dari kata yang berarti sesuatu yang layak diakui secara moral. Hak yang pantas. Kenapa setiap orang punya hak seperti itu? Karena, seperti yang tertulis dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai ayat 27, semua manusia diciptakan menurut gambar Allah. Artinya setiap kehidupan manusia itu kudus dan tidak boleh dilanggar. Kejadian 9:6 menegaskan hal ini lagi. Karena itu, setiap orang memiliki martabat dan nilai yang harus dihormati. Yakobus pasal 3 ayat 9 mengatakan bahwa bahkan mengutuk seseorang yang diciptakan menurut gambar Allah adalah dosa besar. Dan dalam Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 9, kita diperingatkan agar tidak memihak orang kaya dan merendahkan orang miskin. Menurut Alkitab, tetangga kita datang dalam hidup kita dengan tuntutan moral tertentu. Secara negatif, mereka memiliki hak untuk tidak disakiti, ditipu, atau dibunuh. Secara positif, mereka berhak untuk diperlakukan dengan adil, hormat, dan kasih. Namun kenyataannya, banyak orang miskin dan lemah tidak dapat menyuarakan hak-haknya sendiri. Mungkin mereka tidak mengerti hukum, tidak berpendidikan, tidak bisa berbicara bahasa dengan lancar, atau tidak mampu membayar bantuan hukum. Karena itu, kita dipanggil untuk membela mereka, untuk memperjuangkan suara mereka di ruang hukum maupun di ruang publik. Mari kita berhenti bentar dan mikir. Pikirkan satu cara di mana kamu bisa menyuarakan kepentingan seseorang yang tidak bisa berbicara untuk dirinya sendiri. Lakukan itu dengan mengingat bahwa Yesus sedang berbicara untukmu di hadapan Bapa. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, Engkau adalah pembela kami. Seperti tertulis dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 1, Engkau berbicara bagi kami di hadapan takhta Allah. Kalau tidak, kami tidak punya akses. Sekarang, Tuhan, tunjukkan bagaimana kami bisa menjadi pembela bagi mereka yang miskin dan terpinggirkan. Berikan kami hikmat untuk tahu bagaimana menolong mereka mendapatkan keadilan. Amin. Terima kasih telah bergabung dalam pembelajaran Alkitab hari ini. Jika Anda merasa diberkati melalui firman ini, bagikan kepada keluarga dan teman-teman Anda. Jangan lupa untuk like video ini, tinggalkan komentar, dan subscribe channel kami agar kita dapat terus belajar dan bertumbuh bersama dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.